Jordi Amat absen di laga kontra Filipina. Thailand disebut bidik juara grup demi hindari Vietnam. Sintayong dapat fasilitas penuh dari PSSI. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Memasuki matchday terakhir penyisihan grup Piala AFF 2022, persaingan top skor kian sengit. Striker timnas Thailand Terasil Dangda masih menempati posisi puncak daftar top skor dengan koleksi 3 gol. Diikuti oleh Faisal Halim dari Malaysia, Maung Maung Luin dari Myanmar, dan Cancelo Daniels dari Filipina dengan torehan yang sama. Sementara itu, gelandang naturalisasi timnas Indonesia Mark Locke menempati urutan kedua daftar top skor dengan koleksi 2 gol bersama dengan Eki Maulana Fikri. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PSTI Ignatius Indro memberikan kritikan kepada Eki Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Ignatius Indro mengatakan pergerakan kedua pemain itu memang cukup apik dalam urusan menyerang. Namun Eki dan Witan harus lebih bijak saat ada peluang dalam laga yang dimainkan. Lebih lanjut, Ignatius Indro mengaku optimis Timnas Indonesia akan lebih baik saat melawan Filipina dalam laga pamungkas Grup A. Kapten Timnas Indonesia Farudin Arianto mencatatkan penampilan yang ke-50 bersama tim Merah Putih setelah melakoni laga melawan Thailand pada Kamis lalu. Bek tangguh milik Madura United ini telah melakoni debutnya di Timnas Indonesia sejak Juni 2012 lalu. Menurut data Transfer Market, Farudin telah mengkoleksi 4 gol bersama skuad Garuda. Kehadiran Farudin di Timnas Indonesia saat ini sebagai penuntun para punggawa Garuda yang kini didominasi oleh pemain muda. Pasalnya, Farudin tercatat telah tampil di 4 edisi Piala AFF sejak 2016 lalu. Timnas Indonesia dipastikan tidak diperkuat pemain keturunan Jordi Amat kala bertandang ke Filipina di laga pamungkas. Jordi Amat diketahui mendapatkan akumulasi kartu kuning saat melawan Kamboja dan Thailand. Absennya Jordi Amat tidak terlalu dikhawatirkan oleh pelatih Sintayong. Pasalnya Indonesia masih memiliki Rizky Ridho dan Hansa Muyama Pranata untuk mendampingi kapten tim Farudin Arianto di jantung pertahanan. Pertandingan melawan Filipina sangat krusial bagi Timnas Indonesia karena akan menentukan langkah skuad Garuda ke semifinal Piala AFF 2022. Dikutip dari Thairat, pelatih Thailand Alexandre Polking mengaku ingin menjadi juara grup A menjelang pertandingan terakhir melawan Kamboja. Jika menjadi juara grup A, Thailand berpotensi untuk melawan Malaysia atau Singapura pada semifinal Piala AFF 2022, yang kemungkinan besar keluar sebagai runner-up grup B. Vietnam yang dianggap sebagai tim terkuat grup B dijagokan melangkah ke babak semifinal sebagai juara grup. Dengan menjadi juara grup, Thailand akan terhindar dari Vietnam pada babak berikutnya. Pihak kepolisian buka suara soal insiden adu pukul di Stadion Utama Gelora Bung Karno akibat ulah supporter naik ke atas speaker yang ada di tribun. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengaku pihaknya belum mengetahui adanya aksi baku hantam itu. Menurutnya pengamanan di dalam stadion bukanlah wewenang dari pihak kepolisian. Selain itu, Kombes Komarudin mengatakan masih belum ada laporan kepada polisi yang dilayangkan terkait aksi supporter tersebut. Komarudin menyebut pihaknya baru akan menindaklanjuti jika ada laporan terkait hal tersebut. Sebanyak 4 tim sudah dipastikan gugur di babak fase grup Piala AFF 2022 hingga matchday ketiga. Dari 4 kontestan tersebut, 2 diantaranya berasal dari grup A, dan 2 lainnya berasal dari grup B. Semua tim ini memang selalu jadi bulan-bulanan peserta lain. Adapun tim yang dimaksud ialah Brunei Darussalam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Meski begitu, Piala AFF 2022 berlangsung cukup seru dan melebihi ekspektasi seperti Kamboja dari grup A dan Singapura di grup B. Perjalanan Timnas Indonesia ke Filipina memakan waktu 4 jam. Beragam kegiatan di pesawat dilakukan untuk menghapus kebosanan. Terlihat Marcelino Ferdinand jalan-jalan ke tempat duduk rekan lainnya dan berhenti di kursi Rahmat Irianto. Selain ada Rahmat Irianto, di sana juga ada M. Rafli dan juga staf lain. Mereka asyik bermain game Mancala bersama untuk mengusir jenuh. Permainan itu serupa congklak dan bisa diakses pada layar yang ada di kursi. Direktur Teknik Timnas Indonesia Indra Syafri juga beranjak dari tempat duduknya di kelas bisnis. Dia jalan-jalan ke tiap kursi untuk melihat para pemain. Saat tiba di kursi Rahmat Irianto, Indra Syafri ikut melihat anak asuhnya bermain game. Semua tampak asyik dan penuh tawa dalam bermain.
Timnas Indonesia telah tiba di Filipina untuk melakoni laga keempat Grup A Piala AFF 2022. Timnas berangkat away menggunakan pesawat charteran pada Jumat lalu. PSSI memberikan fasilitas tersebut dengan mempertimbangkan untuk mempermudah dan menghemat waktu perjalanan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan sejak awal federasi berkomitmen untuk mendukung kinerja pelatih Sintayong. Ketua PSSI menyatakan akan mendukung langsung Timnas Indonesia di stadion pada 2 Januari nanti. Iwan Bule akan menyusul ke Filipina karena laga kontra negara tetangga itu menentukan nasib tim Garuda ke babak semifinal Piala AFF 2022. Sepanjang sejarah Filipina dan Indonesia sudah bentrok sebanyak 24 kali. Hasilnya, skuad Garuda meraih 19 kemenangan, 1 kali kalah dan sisanya berakhir imbang. Pertemuan pertama terjadi pada 30 Mei 1958 di Tokyo dalam ajang Asian Games. Kala itu tim Garuda menang dengan skor 4-0. Indonesia selalu menjadi momok bagi Filipina sejauh ini. Karena itu, duel ke-25 atau pertandingan ke-9 di Piala AFF ini bakal berlangsung sengit. Sebagai tuan rumah, Filipina bertekad tidak ingin Indonesia meraih kemenangan dan melaju ke babak semifinal. Keluarga pemain keturunan Timnas Indonesia Jordi Amat berencana kembali dan menetap di Siau, Sulawesi Utara. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara atau Dekan HRH Pangeran John F.A. South Council. Jordi Amat sendiri belum pernah ke Siau, namun nantinya dia akan tinggal di Siau. Bahkan untuk mewujudkan hal tersebut, keluarga Jordi Amat rencananya akan membeli rumah di Siau sebagai tempat tinggal mereka. Bergabungnya Cristiano Ronaldo di klub Arab Saudi Al Nassr meninggalkan sederet fakta menarik. Salah satunya Ronaldo kini menjadi tandem Vincent Abu Bakar. Diketahui Vincent Abu Bakar merupakan pemain tangguh yang pernah membobol gawang Timnas Indonesia saat laga uji coba di Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang dilangsungkan pada Maret 2015 lalu. Kala itu Timnas Indonesia besutan Benny Dolo kalah dari Kamerun dengan skor 0-1. Gol sematawayang Kamerun dilesakan oleh Vincent Abu Bakar. Selain beberapa oknum, potret positif juga ditunjukkan oleh supporter Timnas Indonesia saat melawan Thailand. Sebuah rekaman singkat dari akun Twitter IDS memperlihatkan sejumlah supporter yang membawa trash bag sambil berkeliling untuk mengumpulkan sampah. Di akun yang berbeda juga terlihat beberapa supporter meminta rekan-rekan penonton yang lain untuk mengumpulkan sampah yang ada di sekitar tempat duduk mereka. Hal itu lantas mendapatkan berbagai respon positif dari warganet. Tidak sedikit yang memuji aksi yang dilakukan para supporter Timnas Indonesia itu. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.